Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi dan menyampaikan beberapa pembahasan dan kinerja yang telah kami lakukan di Komisi E. Jadi kalau di sini komisi yang membidangi tenaga kerja, insya Allah Komisi B ya, D ya. Saya ada di Komisi E. Saya tertarik tadi menyangkut masalah pendidikan karena ini menyangkut wilayah saya. Ketenaga kerjaan juga itu wilayah kami. Jadi ini Mas Mehmet, setelah saya menanggapi beberapa apa yang disampaikan oleh teman, saya juga minta maaf, mohon izin juga karena kami punya manajemen. Ini tadi tamu yang janjian di rumah saya beri waktu jam 7 ya. Saya bilang ini jauh-jauh dari Bangsal, mau ke rumah, nggak tahu masalah apa. Yang jelas kemarin lembaga pendidikannya SMK Al-Azhar sudah saya bantu ya. Jadi itu daripada tamu lama nunggu di rumah, saya minta jenengan geser ke sini. Ya mohon maaf ini malah menjadi beban jenengan. Tapi kalau semua niat baik dan ingin membangun dan bersama, saya pikir nggak ada persoalan. Kita kutip tadi masalah infrastruktur. Banyak para pengajar, murid yang sempat jatuh untuk ke sekolah. Memang kita mencoba membandingkan ya dengan kewenangan yang kami punya 38 kabupaten kota. Saya berpikir gini, andai tidak ada kebijakan pusat atau tidak ada political will dari kabupaten memberikan dorongan penguatan dana kepada desa, mungkin jalan yang ada di desa tidak secepat ini pembangunannya. Anggaran dicoba dibagi kepada desa, alhamdulillah yang disampaikan oleh Dik Bisma melalui Musrengbang, penetapan APBDes, di situ kerja kepala desa dan BPD melahirkan sebuah ketetapan dan ini mendorong percepatan pembangunan. Saya merasa gagal di Dewan waktu kami di Komisi D. Banyak rakyat itu mengkritik kepada pemimpinnya atau kepada wakilnya yang kadang-kadang kritikan itu tidak tepat sasaran. Salah satunya bicara jalan itu diatur habis di undang-undang, mana yang menjadi kewenangan pusat, mana yang kewenangan provinsi, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan desa. Saya sempat kemarin waktu di Curah Nongko ada 6 kilo jalan tidak diperbaiki. Saya dianggap gagal oleh rakyat sana, sementara rakyat itu tidak paham bahwa jalan yang rusak itu adalah statusnya jalan kabupaten. Kalau berbicara kebijakan, saya punya kesempatan menganggarkan waktu itu 6 miliar dan sempat disurvei oleh pihak Dinas Bina Marga Provinsi. Apa jawabannya Pak Karim? Ini bukan kewenangan provinsi, tapi ini adalah kewenangan kabupaten. Maka jawabannya perlu ada sinergisitas menurut saya antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dan pusat. Kalau perlu dialog-dialog seperti ini, silahkan DPR pusat dihadirkan, silahkan DPR provinsi dihadirkan, dan DPR kabupaten. Karena ada beberapa regulasi atau kewenangan yang tidak kami bisa masuk, dan itu menjadi persoalan di bawah. Yang saya maksud kegagalan kemarin, saya di Komisi D, saya punya pendapat, Pak Dinas, bagaimana kalau marka jalan yang ditandai warna putih, itu cobalah dari warna putih itu diselipi warna lain sebagai pembeda dan sebagai bentuk sosialisasi kepada rakyat. Biar rakyat itu kalau memuji tepat sasaran, kalau mengkritik juga tepat sasaran. Contoh, satu misal ini jalan nasional markanya warna putih, oke lah. Satu misal yang ke selatan itu jalan provinsi, warna marka putih ditandai warna merah, kuning atau apalah. Sehingga rakyat itu paham, saya ini sekarang jalan tidak baik itu di jalan yang status kewenangannya ini. Kalau memang jalan itu provinsi yang tidak baik, kritikan silakan berikan kepada gubernur. Oh, gubernurnya ternyata tidak perhatikan itu jalan. Oh, DPR provinsinya ternyata nggak becus juga. Ini salah satu, ternyata masalah marka jalan itu pun masih diatur, undang-undang internasional masuk di wilayah itu. Ini salah satu contoh. Bicara pendidikan lagi,
Setelah Undang-Undang Nomor 23 ini berimplikasi ada semacam pembagian kewenangan SMK SMA itu masuk di provinsi, ini sedikit agak terurai. Ternyata di lapangan, mohon ini diresapi dengan benar, ternyata banyak orang, banyak lembaga yang berlomba-lomba untuk mendirikan pendidikan. Padahal kalau bicara pendidikan, itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah yang paling dominan, selain tanggung jawab semua pihak. Bahkan ada beberapa lembaga pendidikan itu menempatkan diri sebagai seorang calon politik. Salah satunya gini yang saya temui, Pak, kalau jenengan bisa memasukkan murid kepada saya 100.000 satu murid, padahal lembaga ini kekurangan duit loh. Saya tanya, ini uang dari mana berani memberikan semacam fee atau sponsor? Yang kedua, kalau Bapak bisa memasukkan kepada murid ini dimasukkan ke lembaga kami, nanti baju semua kita gratiskan loh. Saya berpikir lembaga pendidikan yang negeri yang sudah hampir mayoritas itu didanai negara tidak bisa berbuat seperti ini. Kok lembaga swasta berani berbuat seperti ini sementara keuangan tidak cukup banyak? Rupanya ini salah banyak mindset yang menurut saya perlu diluruskan. Bahkan saya sampaikan, hukum pasar itu mengatakan semakin barang itu akan semakin murah. Semakin banyak lembaga pendidikan, saya yakin itu malah tidak optimal karena akan menjadi kekuatan-kekuatan terpecah. Yang kedua, persoalan GTT yang kemarin menjalar. Alhamdulillah provinsi mengambil posisi itu, hampir 10.000 GTT, PTT yang kita ambil. Jadi mulai anggaran SMK, SMA dan seluruhnya itu menjadi kewenangan provinsi, termasuk operasional dan kesejahteraan. Cuma saya setelah di komisi ini agak mendalam mempelajari tentang pendidikan. Pernah saya lakukan rapat dengan kepala dinas pendidikan. Pak, mohon maaf saya tidak cukup mengetahui tentang pendidikan karena saya di DPR Kabupaten dulu di Komisi Pembangunan dan 3 tahun kemarin di komisi. Cuma berdasarkan logika dan fakta di lapangan, saya ini murid SD lulusan tahun 76. Tahun masuk 76 saya lulus 82. Di era Orde Baru dulu, satu sekolah SD ada 6 kelas itu hampir PNS semua loh, termasuk kepala sekolah dan TU-nya. Saya jumpai di beberapa titik sekarang banyak lembaga negeri yang PNS-nya hanya 2, yang lain itu diisi oleh PTT. Dan pertanyaan saya sekarang, apakah keuangan negara ini semakin hari semakin sedikit, tapi nyatanya kalau bicara APBD, APBN itu semakin besar. Kenapa jumlah PNS ini? Oh, alasan moratorium. Rupanya ini perlu diluruskan tentang moratorium. Tapi nyatanya banyak loh ya, yang lembaga negeri itu PNS-nya hanya sedikit. Kalau bicara tentang kesejahteraan, saya dulu pernah punya pendapat agak ekstrim. Pemerintah ini suka menertibkan sebuah aturan kepada pihak lain, tapi pemerintah sendiri kurang sportif. Saya ini kan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu seperti orang Nyakwan, PTT, GTT, itu 1 bulan diberi honor 200.000 atau 300. Kalau dibagi 30 hari itu kan sama berbanding dengan 10.000. Kalau ditarik dengan UMK dan seterusnya, itu menurut saya ya ini perlu sebuah pendalaman mulai dari pendataan kelembagaan, keberadaan data, jumlah guru yang PNS dan sebagainya. Memang sampai hari ini kita sering dihadapkan dengan data yang tidak valid dan tidak bisa dibahas geramjang seperti ini. Karena wilayah politik itu, saya ini sebagai politisi, yang saya resapi orang yang sudah ada di posisi jabatan politis harus mengenal posisi putih, abu-abu, dan hitam. Salah satu ini bagian atau dampak salah satu adanya pilihan langsung.
Saya agak ekstrim, tidak semuanya momen pilihan itu dipilih oleh rakyat. Sekalipun bahasa saya ini belum tentu artinya cocok kepada rakyat. Salah satu bentuk komprominya di Orde Baru dulu yang dipilih langsung adalah dewan, kepala desa, selebihnya itu dipilih oleh DPR. Reformasi meledak, memberikan amanah, memberikan ruang yang sangat besar, demokrasi itu kekuasaan, kewenangan kepada rakyat untuk menentukan, mulai dari Kasun, kepala desa, bupati, gubernur, presiden, dan DPR, itu seluruh dipilih oleh rakyat. Pertanyaan saya sekarang, apakah yang dipilih rakyat semua itu mesti melahirkan pemimpin dan wakil yang baik? Apakah di situ tidak ada kebocoran money politik di saat itu disuarakan DPR terima amplop-amplop? Saya pikir kalau bicara jujur menurut saya ini sesuatu yang perlu direnungi, dan mudah-mudahan ke depan melahirkan sebuah regulasi-regulasi yang betul-betul berbaik kepada rakyat dan tidak berbaik juga kepada penyelenggara. Karena penyelenggara pemerintahan sekarang ini juga adem panas Pak Mehmet, ya. Kalau mau bicara jujur, berapa kos seorang kepala desa waktu dihadapkan dengan proses pemilihan? 500 juta nggak cukup Pak. Selama regulasinya itu hanya memberikan kesejahteraan kepala desa dengan kesejahteraan penghasilan tetapnya 3-4 juta, 6 tahun kali 12, 70 bulan kali. Hari ini kepala desa semua bisa ditangkap menurut saya. Karena pasti ada sebuah siasat baik kepala desa, pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat menurut saya. Jadi mari kita sambut sebuah ketransparansi yang diamanahkan oleh undang-undang, transparansi yang tidak menjerat dan tidak menjatuhkan menurut saya. Tapi sebuah transparansi yang ini bagian dari sebuah koreksi dari rakyat selain dari dewan yang harus ditangkap oleh pemerintah, penyelenggara pemerintah, jadikan sebuah masukan, dijadikan sebuah mitra, ayo duduk bareng. Tapi jangan sebaliknya itu malah dijadikan sebuah ancaman. Ya tergantung political will dan niat baik dari penyelenggara itu. Menyangkut ketenaga kerjaan, saya pikir sudah jelas diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan dan saya sepakat itu banyak lumpuh karena sosialisasi yang kurang. Siapa yang punya kewajiban mensosialisasi? Tentu penyelenggara pemerintah. Kalau di dalam hal ini ada dinas ketenaga kerjaan dan perangkatnya, kekuatan yang paling punya kewajiban. Kalau mengandalkan masyarakat, LSM, niatnya ada tapi kan kendalanya ada di anggaran. Ya apa tidak? Pernah nggak dijalin sebuah forum melibatkan dua arus selama ini? Contoh kecil seperti ini, ada desa mendatangkan bupati. Saya tidak akan cerita di Jember, di beberapa kabupaten yang lain. Di saat desa kedatangan seorang bupati, apa yang tidak disiapkan oleh kepala desa? Mulai peserta, jalannya disaponi, umbul-umbul dipasang. Ya apa tidak? Mulai makanan polo pendem dan makanan elit disiapkan. Pernahkah panitia desa dan desa menanyakan kepada bupati, biaya konsumsinya gimana ini Pak? Uang yang transportasi mereka yang datang ini gimana? Tapi di saat DPR mau melakukan seperti itu, kebiasaan yang muncul minimal panitia tanya, Pak DPR, konsumsinya kegiatan ini gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, transportasinya gimana? Padahal ini sama-sama jabatan politis. Menurut saya ternyata masih banyak masyarakat yang memahaminya ini menurut saya tidak utuh. Bahkan reses saya kemarin bertemakan kekuatan yang dahsyat sebenarnya terletak pada rakyat, tanda petik rakyat yang paham dan kompak. Karena apa? Pemimpin rakyat itu yang ada di posisi eksekutif dipilih oleh rakyat. Namanya pemimpin itu bisa top down, punya rencana, didiskusikan, rambu-rambunya jelas, bisa perintah ke bawah. Tapi kalau wakil rakyat, kalau gambaran saya ini rakyat, pemimpin rakyat ada di atas, wakil rakyat ada di bawah. Dan jangan terlalu berharap kepada wakil rakyat karena di situ banyak kepentingan, perbedaan partai.
Dari jumlah anggota dewan yang lain partai persepsinya nggak sama, kepentingannya juga sama. Maka menurut saya sangat beruntunglah orang yang punya posisi di jabatan eksekutif itu. Ini kesimpulan saya seperti itu, Pak. Kembali ke tenaga kerjaan, masalah jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, saya pikir sudah selesai semua itu. Andai ada yang perlu dibenahi, kami punya fungsi legislasi. Salah satunya perdanya yang kurang tepat. Kalau undang-undangnya bukan DPR kabupaten atau provinsi, itu domainnya. Pertanyaan saya sekarang, rakyat punya merasa memiliki DPR pusat apa tidak? Dan strategi-strategi ini kemarin kita lakukan waktu saya menyelesaikan masalah saluran. Di saat rakyat dipimpong, salah satunya rakyat Pak Karim, kalau sungai ini, saluran ini tidak segera ditangani, ada 600 hektar petani yang jadi korban. Saya bilang kepada Kak Kadesnya, sampean serius membela rakyat? Serius Pak Karim. Apa langkah sampean? Saya datang kepada Dinas Pengairan Kabupaten. Apa jawabannya? Katanya di kepunyaan provinsi. Sampai sekelompok orang itu datang ke provinsi. Apa jawabannya? Oh, itu bukan kewenangan saya. Ini kewenangan kabupaten. Duh, sebagai penyelenggara aja sudah paham dengan undang-undang. Artinya bahwa benar terjadi informasi yang tidak transparan kepada publik. Ya. Kalau saya mencatat tadi Pak Cikarim, ada overlapping terkait dengan ini program daerah, ini program provinsi, ini program pusat. Ya. Overlapping atau seperti itu ya. Publik tidak mengerti. Cikarim sepakat bahwa ini ada pentingnya dilakukan sebuah proses transformasi informasi. Menurut publik. saya sangat penting, tapi kembali kepada tadi, transparansi yang dilakukan oleh banyak pihak. Pertama, niatnya tidak niat untuk menjatuhkan dulu. Di saat pejabat politik, pejabat publik, siapa yang sekarang senang dengan persoalan hukum? Ya apa tidak? Apakah rakyat senang seorang pejabat itu menjadi tontonan? Karena sampai hari ini media selalu menayangkan masalah kasus korupsi. Karena apa? Melanggar undang-undang korupsi. Kenapa yang mengundang-undang masalah ketenaga kerjaan tidak hari ini ditangkap menurut saya? Sama-sama melanggar undang-undang. Artinya ini tergantung trennya media. Iya toh? Kalau mau bicara jujur sekarang. Ini teman-teman media ini. Nah iya, ini mohon maaf. Jadi kita bicara fair. Kalau sudah forum kayak gini, menurut saya sudah. Bagi pihak yang itu melanggar undang-undang, bukan hanya pejabat, Pak. Pelaku pengusaha bisa ditangkap sekarang, bisa ditahan. Kalau semuanya fair. Tapi karena trennya sekarang dihadapkan kepada pejabat yang harus menjadi bidikan, ini menurut saya banyak mengatakan ada pejabat pengguna anggaran tidak digunakan, ini salah karena sudah mendapatkan mandat dan amanah, digunakan, ini sangat ekstra hati. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dari semua lini, kenapa harus takut sih? Ya menurut saya ini kita bicara agak lebih dalam ya sebenarnya. Tidak ada orang yang tidak punya sebuah kekurangan. Karena kodrat manusia itu, saya bukan kiai tapi pernah mengutip sebuah keterangan, al-insanu mahalul kota iwanisian. Sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna menurut saya. Karena itu kodrat. Artinya salah dan lupa pasti dipunyai oleh orang, baik itu pribadi maupun orang yang memimpin sebuah. Loh, kalau mau dikorek-korek yang sedetail mungkin, Pak. Saya mau menggunakan fungsi kepengawasan saya. Di sini yang saya katakan, memang wilayah politik ada hitam, ada abu-abu, tapi selama itu yang menjadi target pertama kepentingan rakyat terpenuhi, lebih banyak, masa hanya 1 tetes 2 tetes ini akan menghancurkan sebuah kebaikan atau kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah. Esensinya berarti kepentingan rakyat sih. Ya, esensinya kepentingan rakyat lebih didahulukan. Lebih didahulukan daripada kepentingan apapun. Kelompok dan pribadi. Saya yakin, hakul yakin semua orang, semua. Ini kalau bicara lebih arif. Dan saya senang menyambut bersatunya DPR Jember dengan eksekutif. Bukan sampean aja yang galau di saat ini bertengkar. Saya ini masih rakyat Jember.
Kalau ini nggak selesai, saya pernah punya gagasan, silahkan parlemen-parlemen di pusat yang jadi DPR provinsi yang merasa berangkat dari Dapil 4 perlu layaknya turun gunung, bukan niati membela siapa-siapa, tapi membela kepentingan rakyat. Tapi alhamdulillah kita saksikan bersama, Bupati dan DPR ini sudah islah, mudah-mudahan ke depan Jember menjadi Jember, yang itu tepuk tangan buat Jember kita tercinta. Ya, disampaikan dan pernah dilontarkan oleh almarhum Kiai Sidik. Jadi itu ya. Tapi Kiai Uji, ya. Nampaknya Mas Bisma gergeten ini. Saya pikir apa yang mau disampaikan ini. Ya. Monggo Mas Bisma, mumpung dialog terjadi ini, agar lebih equal gitu ya kira-kira. Kayak gergeten mau saya. Ngerungokno sampean gergeten, saya nggak tahu apa yang mau disampaikan. Dia sudah duting-duting, aku kepingin ngomong jadi ngomong. Monggo silakan singkat saja Mas Bisma. Monggo, mumpung ada Jikarim dan waktunya memang terbatas gitu ya. Kita manfaatin betul malam hari ini sedemikian rupa. Mohon izin senior. Nah, jadi menarik sekali tadi yang disampaikan Haji Karim ya. Cuman supaya kita diskusi ini kembali pada orbit itu kan. Jadi langkah baiknya kita juga perlu tema tentang transparansi informasi publik. Jadi semangat informasi keterbukaan publik ini bagaimana kita dalam rangka good government. Itu tanda kutipnya seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah wajib memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama kaum marginal. Ini kalau kita mau sedikit fokus pada malam hari ini, kita bicara konteksnya Jember aja lah ya. Jadi memang harus kita akui hari ini keterbukaan informasi di wilayah kita ini memang kurang. Ini memang ada kewajiban pemerintah ini membuat suatu semacam program ya, dan ini harus terkoneksi seperti yang saya sampaikan di awal. Terkoneksinya begini, terkoneksi ini harus bisa juga diakses oleh semua masyarakat. Hari ini kita melihat misalkan dinas apa yang ngurus itu ya? Informasi, Infokom, Humas ya. Humas ini harusnya menyiapkan ya, kalau hari ini kan kalau masyarakat dan kekinian semua kan menggunakan smartphone. Kenapa itu kok tidak dibuat yang namanya aplikasi yang bisa menyampaikan informasi pelayanan publik? Jadi seringkali kadang ya saya juga gregetan juga, Pak ngurus KTP ini gimana caranya? Akhirnya saya buat itu di apa? Padahal hal sepele, remeh gitu. Kadang masyarakat yang di bawah, yang termarginalkan juga tidak tahu informasi-informasi yang remeh-temeh ini. Jadi ketika informasi ini tidak bisa diakses secara langsung oleh masyarakat, lah di sini pasti ada tanda kutip ya, pasti ada sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh. Bagaimana bisa terakses oleh masyarakat? Buat itu sekarang gini, kita harus berkaca pada instansi yang lain ya. Misal ambil contoh misalkan KPU atau instansi-instansi yang lain. Saya kalau buka website mereka lengkap itu, bagaimana cara mengurus apa itu ada semua. Ini memang hari ini kita ini ada semacam informasi yang terputus, tersumbat. Harusnya ini harus bisa dikonekkan, di-share kepada masyarakat. Saya yang heran ngurus KTP aja susah orang-orang ini, gimana ini ya? Benar, kalau menurut pendapat Pak Kades kenapa susah ngurus KTP? Bukan, artinya bukan mengurusnya susah. Kan bisa dilakukan oleh tapi Kades. Karena tidak terkoneksi ya. Oh, tidak terkoneksi. Kenapa tidak terkoneksi? Mancing-mancing gini. Gitu ya, jadi mancing. Pelayanan dari bawah ini memang harus dikuatkan karena ini terkoneksi, sinkron. Jadi harusnya informasi ini bisa diakses pertama supaya masyarakat tahu. Yang kedua, masyarakat juga harus bisa diberikan pelayanan yang terbaik. Jadi tidak perlu masyarakat jauh-jauh datang kemana, ke kecamatan. Harusnya dikuatkan, terkoneksi mulai dari desa. Ini saran. Saya tidak mengkritik ini, cuman saran. Kalau kritik nanti dianggap head speak saya ini, ya, saran saja ini. Enggak, itu tapi masalah-masalah ini kompleks. Tadi ada masalah ketenagakerjaan, ya kan? Sangat kompleks. Ini coba dibuat, ini perlu kita dorong bersama melalui forum ini ya. Jadi pemerintah Kabupaten Jember harus membuat website yang bisa diakses publik tentang tata cara apapun. Itu harus, itu hari ini wajib. Ini artinya Mas Bisma sepakat dong. Saya sepakat ini wajib ya kan. Gitu, ya. Apalagi Bu Bupati hari ini
menggunakan jargon tegak lurus dan luar biasa visioner Ibu Bupati kita ya, ini. Sepakat. Ya, Terima kasih banyak Mas Bisma.